Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel belajar ngaji, kita menemukan video yang sangat menarik dari channel Ergian TV, sidang pra peradilan yang dengan tersangka Custom dimulai pertama kali gugatan pra peradilan. Semoga dalam sidang ini bisa menemukan keadilan yang seadil-adilnya, karena pelaku pembongkaran jongkok makan begitu banyaknya, cuman tersangkanya kok cuman 2, kan sangat aneh bin ajaib. Mari kita dukung agar keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Jangan lupa dukung channel Ergian TV agar bisa menampilkan berita-berita yang objektif. Terima kasih, mari kita ikuti. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang yang kami bacakan yang pada intinya menjamin setiap hak individu atas keamanan pribadi dan keluarga serta perlindungan terhadap kehormatan martabat dan harta benda dari segala bentuk ancaman dan ketakutan. Pasal 28G ayat 2 yang kami bacakan yang pada kemudian pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjaga negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesempatan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inti dari pasal ini adalah bahwa tugas dan kewenangan kepolisian harus dijalankan dan berlandaskan pada 4 pilar etika hukum, norma agama, kesempatan dan kesulitan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal ini menegaskan bahwa penegakan hukum oleh Polri tidak hanya harus legal, tetapi juga harus etis dan manusiawi. Dengan demikian, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan pemohon oleh termohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan kuhap dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Pernyataan ganti kerugian dan garis miring atau rehabilitasi. 1. Bahwa tindakan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang tidak sah secara hukum oleh termohon telah menimbulkan kerugian bagi pemohon. 2. Pemohon sebagai karyawan swasta mengalami kerugian materi tahun 1983. Wajar dan beralasan bagi pemohon untuk diberikan kompensasi atau ganti rugi. 4. Kerugian imaterial yang dialami pemohon akibat tercemarnya nama baik, hilangnya kebebasan, dan dampak psikologis wajar jika diganti sebesar 10 juta rupiah. 5. Termohon juga harus dihukum untuk meminta maaf secara terbuka kepada pemohon melalui media massa selama 2 hari berturut-turut sebagai kompensasi kerugian imaterial. Petitum, berdasarkan hal-hal di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar segera mengadakan sidang pra peradilan unit Panca Metrolina S. Kami besok akan dikasih kesempatan untuk replik. Buat kami sebenarnya walaupun hari yang sama ketika mereka menjawab, kita sudah siap. Kita sudah siap. Kita akan siap. Alhamdulillah. Termasuk sebenarnya pemeriksaan saksi kami juga akan siap. Cuman memang kami harus prudent. Kami harus hati-hati karena ini menyangkut dengan kesiapan alat bukti dan saksi. Ya. Pada prinsipnya siap. Supaya kita punya spek waktu yang cukup untuk membuktikan. Jadi kita pokok yang inti itu kan di tanah pasum, tanah fasilitas umum yang tidak boleh dibangun secara pribadi. Ya. Yang jelas ini tidak ada izin. Pertama itu. Nah, kalau menetapkan seseorang dalam pembongkaran bangunan, ya kan, harus mengacu kepada latar belakang dulu. Yang membangun itu salah atau benar? Dan siapa status tanahnya itu bagaimana kan? Harusnya itu sudah kami sampaikan dari awal-awal dulu kalau saat pendampingan awal. Ya, berarti kan pasal yang disangkakan dari 170 judo 179 menurut jenengan itu tidak pas. Sesuai fakta. Kalau 170 itu tidak sesuai fakta. Gitu. Karena obyeknya itu tadi ya. Ya satu obyeknya, kemudian di sana itu memang tidak ada pengizingan sana itu. Hanya satu-satunya itu. Saya tambahkan, jadi karena
apa namanya, objek yang dijadikan alasan kerugian itu adalah objek ilegal. Karena apa? Dibangun tanpa izin di tanah yang bukan miliknya. Bagaimana mungkin objek ilegal dijadikan dasar alasan kerugian untuk melapor ke kepolisian? Jadi objeknya juga ilegal, seperti itu. Iya. Ya. Kalau Berarti kemudian bahwa yang ditetapkan ini bukan warga setempat itu gimana? Maksudnya Gustom itu kan? Nah, di dalam kegiatan pembongkaran makam ini sebenarnya kan bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan orang. Nah, ini juga ada dari perwakilan dari Polsek, dari Koramel di Winongan, dari KPS, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Winongan kan. Kenapa mereka juga diturut sertakan? Ya kan? Harusnya diurus sekarang. Iya, kalau memang demikian, kalau memang seperti itu. Tapi ini salah, mohon maaf. Karena apa? Ini merupakan menurut warga masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh warga masyarakat ini adalah berdasarkan statement dari KPS bahwa bangunan itu didirikan tanpa izin. Gitu. Artinya apa? Masyarakat berarti ini boleh dibongkar. Kan gitu. Sudah cukup itu ya? Nah, artinya apa? Masyarakat itu ingin menormalisasikan makam itu, dikembalikan kepada sejarah tanpa ada bangunan permanen yang kokoh mandiri, yang kokoh, yang megah. jadi tidak hanya sekedar dibongkar gitu saja, enggak ya? Jadi maksudnya ingin dinormalisasikan gitu maksudnya. Oke. Dengan Pak siapa ini? Saya Ainun Naim, MRSIMH, Asbin Amirullah SMH. Bambang Wahyudodo SAM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lihat saja yang kayak gini yang membela. Aduh. Tenang. Kalau berani one by one kamu. One by one. Ya Sherlock kamu. Ya Sherlock, di mana kamu sekarang? Ayo, Takut. ayo on cam, biar sama-sama tahu, biar nggak salah orang. Ya oke, nanti kita pertemuan gitu loh, ha? Inilah ini yang kamu inilah pemecah belah. Siapa? Kamu. Kamu itu mengorbankan Gustom. Kamu itu. Seharusnya kamu ini yang berhak masuk penjara, bego, tolol. Sebentar lagi itu dimakamkan ya. Digoib. Sebentar lagi dimakamkan itu Rakoso. Udah diamin aja. Itu kan udah bau tanah Bau itu. tanah Diamin emang aja. Ikut-ikut ngoceh, ya kan? Dengarkan aja keputusan hakim. Itu simpel lah, nakut-nakutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakutin gimana tadi? Emangnya anak kecil saya ditakut-takutin seperti itu? Gimana live-nya kok jeda ini Kiai? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya tadi sidangnya sudah selesai, cuma saya kalau nggak begitu paham ya. Nanti biarkan Alvin yang jelaskan. Dalam sidang tadi kan ditegur polisinya, Kak siap katanya. Ya terus ya apa kan kemarin katanya ada bukti penahanan, kan ada bukti. Kok belum siap ya apa Kok sih? nggak siap itu loh. Orangnya sudah dijadikan tersangka kan berarti sudah mempunyai bukti yang kuat. Kenapa kok? Iya saya yakin. Masa polisi nggak siap bukti? Wah itu namanya bisa diancam undang-undang apa itu? Undang-undang apa itu, Bang Darda? Kriminalisasi ya, betul kriminalisasi. Polisi. Itu merembet nanti. Itu merembet. Mudah-mudahan bisa menjatuhkan Bupati Pasuruan. Amin. Jangan. Wah, Kita bupatinya ikut-ikutan nunggang Iya, kuda Pak. juga bupati. Iya bahaya. Ya, nggak perlu disebutkan itu ya. Nanti biarkan pengadilan dan juga pihak pengacara daripada Gustom nanti itu yang akan yang ngurusin. Kita itu hanya pihak mendengar, nggak perlu lah menanggung-nakuti. Biarkan aja. Kita kan sudah ditakut-takuti ya. Sudah diancam.
Ya memang Makanya mereka itu. itu kan sukanya ngancam. Iya betul memang. Makanya dia itu panik. Dengan adanya kepanikan itu akhirnya dia mengancam-ngancam. Gitu loh. Saya jadi ingat ini ya, kasusnya Kabib Bahar bin Demit itu. Jadi kalah di persidangan sehingga dia ditahan dulu itu sampai ngancem gini. Apa itu? Awak kelawak kualat lo kamu. Saya adalah cucu Rasulullah keturunan keberapa gitu. Di dalam sidang itu bisa ngancam-ngancam seperti itu. Dikira Pak Hakim itu nggak berani gitu loh. Akhirnya ditahan juga kan. Ya makanya kan gini loh kawan ya. Orang panik itu sehingga dia itu bisa berbuat sesuatu yang sebaliknya ya kan. Bisa saja dia itu meminta maaf, bisa saja dia itu ngancam-ngancam, menakut-nakutin. Ya Bisa itulah. saja membuat kebohongan yang lain. Oh iya jelas sih. Santai aja, itu kan ada hakim, ya kan? Biarkan aja hakim yang ngurusin dengan pengacara. Kita itu hanya mendengarkan. Ini dengar-dengar loh Bang Yai, dengar-dengar underground para jenderal polisi, dengar-dengar cuman sekilas aja. Itu katanya kalau Gustom itu sudah terbukti tidak bersalah, semua polisi di Jawa Timur Polda kan dimutasi ke Papua katanya. Pasti. Walaupun nggak ke Papua, ke daerah yang lain. Karena gini, sejarah polisi sampai Kapolda aja yang dimutasi di Jawa Timur itu sudah sering. Makanya tinggal kita mendengarkan kawan ya. Jangan sampai kita menyuarakan. Bisa kita berimbas kepada hukum ya. Kita berimbas kepada hukum. Sudah, kita dengarkan aja persidangannya, kita ambil manfaat politiknya. Saya yakin ya, kita itu ada dalam posisi kebenaran. Itu saya yakin 100%. Setuju. Nggak perlu biarkan mereka aja yang ngancam-ngancam. Itu kan nanti jadi bukti itu juga, gitu loh. Biarkan aja. Ancaman itu kan sebagai bukti bahwasanya mereka itu punya banyak dalil selain ngancam. Oke, izin sholat dulu. Assalamualaikum. Ya. Makanya harapan saya kawan-kawan jangan ditanggapi orang-orang seperti itu, jangan ditanggapi. Biarkan aja dia mengancam. Biarkan. Karena nanti kan ada rekamannya. Ya justru jangan jenengan tanggapi, biar ditanggapi sama kawan-kawan seperti saya gitu. Kalau dia menggertak sama ubul waton jenengan itu kan ya salah wong toh, salah musuh. Berarti dia itu salah masuk kamar, salah milih lawan. Biarkan ditanggapi oleh kawan-kawan kita yang lebih gacor gitu loh. Iya. Bagaimana Usman bin Yahya itu biasanya. Usman bin Yahya itu gacor banget itu. Engkau nih Mbah Kakung kok mulai diajak piye Mbah Kakung? Mbah Kung bagian itu gertakan saja. Mana orang di sini orang tua-tua kok digertak. Itu gertak apa itu? Dia salah pilih lawan. Mbah Kung bagian anu aja baca kitab. Nanti Usman bin Yahya bagian yang menanggapi gitu. Sawangane kok Kang Madi kok seneng oleh ku maca kitab toh. Eling ning pondokku Mbah Kung, aku eling pondok nih Mbah Kung maca kitab iku. Nanti nanti Kung, iku. Aku mau iku mangan sih. Jadi aku udah tak rungokno wae ngono. Asline mengko ora mangan tak gas ngono lho. Lah iya omongane ya apa omongane ngono. Ngono iku ya gertak-gertak wae. Wong tuwek kok digertak.
lakaran sing digertak kayak anak-anakku kayak ponak-ponakanku ngono yo. Ora ngomongan iku gertakane ya apa kalimatnya? Lihat saja nanti kalian akan Ya merasakan oke, Gusto. diantarane ya engko di dendeni kowe kabeh Lihat saja tuh, sudah ada yang dilaporkan. Ojol Gusto. Apa tadi? Aduh. Wong nambung lo aku diancam ambek Muhibin iku. Sampean gak wedi kualat ta? Teko ambake. Tak pangan kualat ngene aku. Kita pangan kabeh, ojo kuwatir ngene. Wong Ki Anjas ngenteni hisi pasakron gak teko-teko jarene. Kali Ki Goib. Ayo. Dokter utama hisi pasakron ya. Main-main. Wis gak musim saiki 2025 itu mengatasnamakan Nabi ku wis gak musim. Ayo kok ancam-ancam. Iya ya, kepolisiannya aja melanggar prosedur. Ini kasus Tom ini memang kayaknya dipaksakan itu. Bukan kayaknya, memang dipaksakan. Ya termasuk kalau tidak terbukti nanti termasuk kriminalisasi itu. Sudah jelas kalau itu udah terang benderang dipaksakan. Perintah atasan itu udah jelas terang benderang. Ini kasusnya seru ini kawan, seru ini. Ini berlanjut terus ini. Berarti kalau berlanjut nanti sampai tes DNA ini bisa digali itu kuburan itu. Ini bisa-bisa nanti negara ini akan semua harus dites DNA. Yang ngaku-ngaku nanti kan rame ya kan. Nanti kalau berlanjut akhirnya kan bangkainya kan nanti kan digali ya kan. Itu betul bangkai manusia atau bangkai kepala kerbau. Kepala kerbau. Asik kan pokoknya. sudah ada kasus itu setelah digali ternyata kepala kerbau. Betul. Nah kalau yang di makam itu ternyata leluhur Pasuruan gimana? Kan belum tentu, kadang-kadang itu makam yang dipalsukan. Ya kan nanti kalau nggak sama DNA-nya kan jelas. Kan nanti ini dicocokkan DNA-nya dengan DNA Habib Umar itu. Kalau saya cocok berarti berbohong kan gitu. Nanti alasannya kan untuk memerolalisasikan kan makam kan, supaya nanti itu kan semuanya disejajarkan karena makam umum ya kan, dan itu kan perlu pembuktian apakah benar. Nanti kan gitu arahnya, apakah benar kamu ini ada keturunannya kok sampai membangun ini. Nah kan nanti kan ke sana arahnya. Nah kalau memang benar kan direalisasi disamakan. Saya sudah melihat pernyataan dari ahli waris makam asli tersebut ya. Jadi itu makamnya siapa nanti akan dibuktikan karena masih ada ahli waris yang dipakai sebagai nisannya Habib Soleh itu masih ada ahli warisnya. Jadi keluarga Jadi kedua belah pihak keluarga nanti kan ada sampelnya toh. Iya. Dari nanti lari kemana kalau memang itu bangkai manusia. Tapi kalau bangkainya kerbau malah tambah jeleput konongko. Jadi pernyataan dari keluarga tersebut itu bukan Habib, itu memang tokoh pribumi yang ada di Winongan. Nah itu sebagai seorang pandai besi pelana kuda, bukan pelana kuda apa ya, kaki kuda itu loh, sepatu kuda. Itu sepertinya yang di Pemalang itu, yang di Comal atau mana itu.
Yang pelana kuda itu. Pandai Bukan besi Pasuruan. Pasuruan. Oh, Pasuruan itu kan sebab dulu kemarin sarana yang di Malang, yang itu Pak, apa namanya, tukang kuda itu, tukang anu pelana kuda yang di Pemalang atau di Somal itu kemarin dibongkar itu sih. Bukan, yang di Winongan. Jadi datang kok dia ke makamnya itu, makam leluhurnya di situ. Nanti itu akan jelas semua kalau sampai berturut sampai ke tes DNA itu. Maka akan jelas siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Makanya saya berharap jumawanya para kabib-kabib di Pasuruan itu runtuh, maka akan runtuh semua kabib-kabib di Nusantara. Lembut-lembut. Tenang wae Kang, aku iki dukun Kang. Iki engko pecah iki engko no Jawa Timur, gegere no Jakarta, rame nih no Jawa Tengah. Wis to, tenang wae. Saya lebih percaya dukun yang berjenggot merah itu, yang pakai kemenyan, dukun togel, Umar Kepet. Itu salonnya di mana ya, nyemir